Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, belakangan ini beredar kabar yang cukup menghebohkan di kalangan masyarakat, khususnya yang mengikuti diskursus tentang nasab. Disebut-sebut bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, salah satu kiai yang selama ini dikenal berani dan lugas dalam membahas masalah nasab, dikabarkan mundur atau tidak lagi bersedia menerima undangan untuk membahas tema tersebut. Tak hanya itu, beredar pula isu bahwa Gus Fuad Pleret, yang sebelumnya juga lantang dalam kritik terhadap nasab Ba'alwi, kini sudah tak lagi membahasnya, bahkan disebut-sebut mengakui nasab Ba'alwi, dan tengah melaksanakan syarat permintaan maaf karena diduga telah menghina guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sosok ulama besar yang sangat dihormati di lingkungan PB Al-Khairat. Tentu kabar ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar demikian? Apakah Kiai Imad benar-benar mundur? Bagaimana penjelasan beliau mengenai isu Gus Fuad? Untuk meluruskan semua itu, mari kita simak video klarifikasi langsung dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berikut ini. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah ketika minta maaf, mereka meminta syarat ya dipenuhi. Ya, syarat-syaratnya bikin video gitu. Ya, saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu, minta maaf seperti itu, kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa? Kiai kan dia, Gus Fuad itu kiai, dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah Allah senang sama dia, nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Makanya lahu madlamatul liahadin falyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu, bukan masalah ngakuin nasabnya. Nasab dia nggak percaya. Salim Jufri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai cucu Nabi, bukan cucu Nabi, udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Kan Salim Al-Jufri ada keluarga dan sebagainya. Nah kemudian tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu senangnya ya cuma ngajak santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu, walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga. Masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau, jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu, karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya, itu kan menjadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop ya. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan, seperti biasanya, apakah kita kemudian tiap hari ini, kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngajar saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak
mau keluar lagi. Tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Kalau mereka masih ada perlawanan, ya kita kasih pencerahan lagi. Kan bisa lewat podcast atau yang melalui online gitu, Kang Mas. Terima kasih, Kang Mas. Demikianlah penjelasan langsung dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang sekaligus meluruskan kabar simpang siur yang sempat beredar di tengah masyarakat. Dari klarifikasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak isu yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumber dan validitasnya. Sebagai informasi, video klarifikasi ini bersumber dari channel KBN Nusantara. Semoga dengan adanya penjelasan ini, kita semakin bijak dalam menyikapi isu-isu keumatan dan senantiasa menjaga adab dalam perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.